Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andrus Haji Samsul Arifin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah studi fikih dan teman-teman kelas pendidikan agama Islam A. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah studi fikih. Baik, pada presentasi kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang hubungan antara fikih dan hukum positif di Indonesia. Kelompok 12 ini terdiri dari saya sendiri Nurul Aulia dan rekan saya, Saudari Ziana Mazidatur Rahmah. Pada presentasi hari ini kami akan membahas 4 poin utama, yaitu pengertian fikih dan hukum positif di Indonesia, hubungan fikih dan hukum positif di Indonesia. Yang ketiga, pandangan tentang hukum positif dan hukum Islam. Dan poin keempat, yaitu penerapan hukum Islam di Indonesia. Dan untuk menjelaskan poin pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nurul Aulia. Dan poin ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Ziana. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian fikih dan hukum positif di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian fikih. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu faqihan, yang berarti mengerti atau paham. Nah, paham di sini itu maksudnya adalah berusaha untuk memahami ajaran-ajaran dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, jika ditinjau dari segi istilah, fikih itu memiliki dua arti. Arti yang pertama yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan serta perkataan mukallaf. Mukallaf itu mereka yang sudah menjalankan syariat agama, yang diambil dari dalil-dalil yang sifatnya terperinci berupa nas-nas Al-Quran serta As-Sunnah, dan yang bercabang darinya yaitu ijma dan ijtihad. Terdapat perbedaan dari dua pengertian tadi. Jadi untuk pengertian atau definisi yang pertama itu digunakan untuk mengetahui hukum-hukum seperti seorang yang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh atau mubah, dicermati dari dalil-dalil yang ada. Sedangkan yang untuk yang kedua itu untuk hukum-hukum syariat itu sendiri. Itu hukum apa saja yang terkandung dalam sholat, zakat, puasa, haji, dan lainnya, berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban, dan sunnah-sunnahnya. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa fikih itu adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syariat, khususnya dalam ibadah khas seperti mencakup taharah, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, akikah, dan ibadah lainnya yang kesemuanya itu ditunjukkan sebagai bentuk ketundukan kita serta harapan untuk mencapai ridho Allah. Selanjutnya yaitu pengertian hukum positif. Istilah dari hukum positif ini merujuk pada pengertian aturan yang berlaku saat ini. Atau dapat dikatakan bahwa hukum positif merupakan hukum yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat di daerah tertentu dalam waktu sekarang. Hukum positif di Indonesia itu berdasarkan pada bentuknya yang terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu peraturan perundangan dan tidak tertulis itu hukum adat. Nah, asal hukum positif Indonesia itu terdapat dari dua sumber, yaitu sumber hukum material serta asal hukum formil. Nah, sumber hukum material itu merupakan kesadaran hukum masyarakat atau pencerahan hukum yang hidup dalam rakyat yang dianggap seharusnya. Adapun asal hukum formil itu adalah daerah di mana kita dapat menemukan aturan, mekanisme, atau cara pembentukan undang-undang. Selanjutnya yaitu hubungan fikih dan hukum positif di Indonesia. Hubungan fikih dan hukum positif di Indonesia yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan duniawi yang berkenaan dengan lahiriahnya bagi kepentingan
kebendaan menggunakan berbagai seluk-beluk dan juga kebutuhan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, fikih ini memiliki pengaruh dalam materi legislasi hukum positif di Indonesia. Dan di antara pengaruh tersebut, itu yang pertama, ideologi Islam. Ideologi Islam ini terdiri dari yang pertama, Islam adalah agama yang mementingkan kajian keimanan dan kejujuran moral. Yang kedua, Islam juga mengajarkan pentingnya untuk dokumen tertulis dalam transaksi. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang ketiga, Islam juga mengajarkan tentang kewajiban atau keharusan untuk berlaku adil sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya Quran Surah An-Nisa ayat 31. Dan yang keempat, Islam itu mengajarkan betapa pentingnya musyawarah dalam menentukan kepentingan bersama yang terdapat dalam firman Allah Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 38. Pengaruh yang kedua yaitu legislasi hukum Islam dan integrasi nasional. Nah, untuk menerapkan hukum Islam dalam konteks sosial politik Indonesia pada saat ini itu selalu mengundang polemik atau masalah. Nah, polemik tersebut tidak hanya sekedar berputar pada perkara teknis yuris belaka, namun juga terdapat faktor lain. Nah, faktor tersebut yaitu hukum Islam hanya fokus pada paradigma agama dan paradigma negara. Namun pada saat yang bersamaan, hukum Islam juga menjadi bagian dari paradigma negara yang mempunyai sistemnya sendiri. Nah, untuk problematika yang kedua, itu hukum Islam hanya fokus pada ketegangan antara agama itu sendiri. Dan adapun untuk hukum perdata itu seperti perkawinan dan harta waris itu diberikan kepada pemeluk agama Islam supaya tunduk pada hukum Islam yang berlaku. Pengaruh yang ketiga yaitu kendala kultural dan politik dalam proses legislasi. Nah, langkah pembaruan yang dilakukan itu merupakan pembaruan melalui kebijakan legislatif, yaitu dengan mengundangkan peraturan hukum yang baru. Namun untuk dalam kurun waktu selama 45 tahun sejak tahun 1945. Nah, kedua produk hukum tersebut sangat sedikit. Namun memang dapat disadari bahwa proses kelahiran kedua undang-undang tersebut ternyata tidak mulus. Baik lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ataupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Nah, semakin lama itu didahului oleh kontroversi politik yang demikian panasnya sehingga dapat menyebabkan terjadi goncangan politik yang mengganggu stabilitas nasional. Yang keempat yaitu peranan hakim, di mana peranan hakim ini yaitu menjadi peluang untuk pembaruan hukum Islam. Dan hakim itu wajib bersosialisasi dengan dunia yang sederajat dengan kaum intelektual yang biasa mengembangkan the professor's law yang sebenarnya lebih dikenal dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Nah, pada masa Rasulullah dan Khalifah Ar-Rasyidin itu kedua jenis hukum yang terakhir bersatu dalam fungsi kepemimpinan Rasul dan para khalifah, ditambah para pejabat di daerah yang berjauhan. Jadi pada intinya itu meskipun Indonesia tidak menerapkan aturan Islam secara menyeluruh seperti negara Islam lainnya, tapi pada hakikatnya nilai-nilai dari hukum Islam itu sendiri tetap terkandung pada banyak sekali peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena negara Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, bahasa, bangsa, dan agama sehingga falsafah yang digunakan itu Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan tentang hukum positif dan hukum Islam atau fikih. Dalam penerapan fikih atau hukum Islam di negara-negara, khususnya yang mayoritasnya Muslim, para ulama juga para cendekiawan Muslim berbeda pendapat. Terdapat dua pandangan mengenai hal ini. Yang pertama, pandangan bahwa hukum Islam wajib ditegakkan sebagai hukum positif. Dan yang kedua, pandangan hukum Islam sah digunakan sebagai hukum positif.
Pandangan yang pertama yaitu pandangan bahwa hukum Islam wajib ditegakkan sebagai hukum positif. Berikut yang menjadi hujah dari pandangan tersebut. Yang pertama adalah surat Al-Jasiyah ayat 18. Nah, berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah membagi kelompok menjadi dua golongan, yaitu golongan yang mengikuti Allah dan Rasul, dan golongan yang mengikuti hawa nafsunya atau selain Allah dan Rasul. Sehingga agama Islam melarang penganutnya menjadikan yang selain hukum Islam dan yang bertentangan dengan syariat sebagai hukum positif. Kemudian ada surat An-Nisa ayat 60. Dalam ayat tersebut, Allah tidak meridhoi seorang mukmin yang berhukum dengan selain hukum Allah. Bahkan Allah memerintahkan untuk mengingkari semua yang berhukum dengan selain hukumnya dan menganggap keridhaan kepada selain hukum Allah adalah suatu kesesatan. Kemudian ada surat An-Nisa ayat 59. Nah, dalam ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seorang mukmin harus patuh terhadap Allah dan Rasul, juga menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sebaik-baiknya sumber hukum. Kemudian ada sebuah hadis yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa seorang muslim dituntut untuk selalu patuh terhadap hukum Allah, bukan selainnya. Kemudian pandangan yang kedua yakni pandangan hukum Islam sah digunakan sebagai hukum positif. Kelompok ini memandang bahwa hukum positif itu sah diterapkan, juga hukum Islam itu sah diterapkan di suatu negara, meskipun banyak perdebatan. Golongan ini tidak mewajibkan juga tidak mengkafirkan golongan yang tidak menggunakan hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Seorang pemikir asal Mesir, Usama bin Said Az-Zahari dalam bukunya Hakul Mubin menerangkan bahwa cara berpikir pejuang Islam syariat pada dasarnya memiliki beberapa kesalahan dalam menginterpretasi ayat Al-Quran. Nah, pejuang Islam syariat ini menafsirkan bahwa golongan yang tidak menggunakan syariat Islam dalam berhukum termasuk ke dalam golongan yang kafir. Golongan pejuang ini menjadikan aspek hukum sebagai salah satu syarat dari keimanan seseorang, yang akhirnya berujung pada pandangan bahwa hukum positif adalah hukum yang sudah menyalahi hukum Allah. Namun, jika ditelaah lebih dalam, siapa saja yang mengingkari bahwa kalam Allah merupakan wahyu yang benar, maka termasuk kafir. Namun, bagi golongan yang memiliki uzur dalam pelaksanaannya, maka tidak termasuk golongan kafir. Hal itu didukung oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Hudzaifah bin Yaman, dan lain sebagainya. Nah, penggunaan hukum positif sudah diperbolehkan sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab yang membentuk beberapa peraturan untuk mengatur negara. Kemudian di zaman Khilafah yang juga terjadi perkembangan perundang-undangan hingga zaman sekarang, yang mana banyak dari undang-undang tersebut tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ada seorang mufti Mesir tahun 2010, yakni Ali Jum'ah, menuturkan bahwa demokrasi dan segala yang ada di dalamnya termasuk juga dalam hukum positif bukan berarti menggantikan hukum Allah karena keduanya tidak bertentangan. Bahkan Nabi juga menggunakan strategi parit saat perang Khandaq, di mana strategi tersebut berasal dari Persia. Khalifah Umar juga pernah membentuk undang-undang pada masa kekhilafahannya, juga penggunaan mata uang saat masa Daulah Umayyah. Kemudian mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia. Di Indonesia sendiri terdapat dua hukum Islam yang berlaku. Yang pertama, hukum Islam yang berlaku secara normatif, yakni hukum yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan yang sanksinya berupa sanksi kemasyarakatan. Yang kedua adalah hukum Islam yang berlaku secara yuridis, yakni hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda di dalam masyarakat, yang mana Indonesia sudah mengakomodir hal ini dalam beberapa undang-undangnya. Seperti pada sila pertama Pancasila, kemudian pasal 29 ayat 1, kemudian keputusan uji materi MK tentang UU PNPS nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan atau penodaan agama, yang kemudian MK menandaskan bahwasannya Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, bukan bangsa yang ateis, dan beberapa undang-undang yang lainnya. Islam sendiri secara konseptual memiliki tujuan menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Seperti yang kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan juga agama yang berbeda-beda. Maka akan menjadi aneh jika memaksakan hukum Islam ditetapkan menjadi hukum nasional di Indonesia. Jika itu dipaksakan untuk ditetapkan,
Lalu bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita yang non-muslim? Pemaksaan itu justru akan memperbanyak pertumpahan darah, ketidakstabilan ekonomi, politik, sosial, dan juga bahkan akan menimbulkan konflik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.